Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas makalah kemuhammadiyaan dan keaisyaan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, nama kelompok ada Muhammad Jundan Al-Faiz, Nurul Afifah, Nurul Tazkiyah, dan Anggit Wijaksono. Latar belakang akan dibawakan oleh Saudara Anggit. Baik, latar belakang. Kesehatan merupakan hak asasi manusia bagi setiap insan. Kesehatan juga menjadi salah satu umur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dapat berupa meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan untuk berperilaku sehat, dan mencegah terjadinya kekerasan, khususnya dalam rumah tangga, beserta akibat yang ditimbulkan. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT termasuk salah satu masalah yang bersifat global dan berdampak luas terhadap kesehatan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada seluruh anggota di dalam sebuah keluarga. Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, baik finansial, ataupun penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga yang disebut KDRT. Untuk itu, makalah ini dibuat untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi serta memuat solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan kasus KDRT ini. Rumusan masalah yaitu satu, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, bagaimana solusi untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini. Tujuan, satu, mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang kedua, mengetahui solusi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sekian dari saya kembalikan kepada Nurul Tazkiyah. Baik, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga akan saya bawakan sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan menjadi 4. Namun 4 macam ini bisa saja terjadi kepada suami maupun istri. Pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, dan lain-lain. Kedua, kekerasan psikologis atau emosional. Kekerasan psikologis atau emosional merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Lanjut, kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian, menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, memaksa untuk melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Contohnya berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, ataupun cara yang tidak disukai, dan lain-lain. Kemudian, kekerasan dalam ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku adalah berlaku baginya jika ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,
atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Jika ia melanggar, itu sudah termasuk kekerasan dalam ekonomi. Contohnya, tidak memberi nafkah kepada istri. Kekerasan ekonomi yakni tindakan eksploitasi, memanipulasi, dan pengendalian lewat sarana ekonomi dengan contoh memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi seperti pelacuran, kemudian melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga akan dibawakan oleh Nurul Afifah. Berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pemerintah Indonesia pada tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penyebab melakukan kekerasan dalam rumah tangga ada perbedaan dari faktor tingkat pendidikan, faktor ekonomi, faktor perilaku, dan psikologis. Dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua bagian, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal erat hubungan dengan kekuasaan suami dan diskriminasi di kalangan masyarakat, yakni adalah yang pertama budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa adanya perubahan, seolah-olah itu adalah kodrati. Ini menjadi bagian dalam masyarakat yang memberi pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Yang selanjutnya yaitu interpretasi agama yang tidak sesuai dengan universal agama, misal nusius, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak melayani kebutuhan seksual suami. Selanjutnya, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya. Sedangkan faktor lain yang menjadi penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga ada labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah, cenderung dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering dimanfaatkan oleh laki-laki untuk mendiskriminasikan perempuan, sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Selanjutnya, adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Dan berikutnya itu sistem ekonomi kapitalis juga menjadi penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan menggunakan prinsip ekonomi, yaitu dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Perempuan sering dimanfaatkan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan yang berbagi perangkat tubuhnya. Oleh karena itu, perempuan bisa menjadi komoditas yang dapat dibagi, gaji rendah atau murah. Sedangkan faktor internal yang terjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut Hendra Hadiyat
menjadi timbul kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan tersebut, yakni yang pertama yaitu sakit mental, pencandu alkohol, penerima masyarakat terhadap perilaku kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustasi, perubahan situasi dan kondisi, dan yang terakhir yaitu kekerasan sebagai suatu sumber daya untuk menyelesaikan masalah dalam kutip pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua. Jadi selanjutnya solusi dari kasus kekerasan dalam rumah tangga akan dilanjut oleh saudara Dinda Nafas. Seperti saudara Dinda, Oke, selanjutnya solusi dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa cara penanggulangan. Di antaranya adalah yang pertama, perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agama, sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik. Yang selanjutnya harus tercipta kerukunan dan kedamaian di atas sebuah keluarga, karena di dalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Lalu yang selanjutnya harus adanya komunikasi yang baik antar suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Lalu yang selanjutnya butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antara anggota keluarga, sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Lalu yang selanjutnya, seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapat yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik. Lalu untuk kesimpulannya adalah seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya atau belajar seperti membaca buku atau yang memang isinya itu bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, di mana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan. Seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing. Ini cukup dari saya. Oleh karena itu, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.